Pria itu terkejut saat menyadari kekayaan miliaran miliknya lenyap dalam sekejap. Dan semua ini terjadi karena dia tidak percaya pada peringatan sang koki. Beberapa menit sebelumnya, dia masih mengejek koki itu sebagai orang miskin yang cuma bisa masak, bahkan mengusirnya di depan umum. Di jamuan keuangan, semua orang tenggelam dalam euforia. Pria itu dipuja sebagai jenius investasi generasi baru. Semua orang menaikkan taruhan mereka secara gila-gilaan. Leverage 50 kali. Bermimpi kaya dalam semalam. Namun di sudut kerumunan, wajah sang koki penuh dengan kekhawatiran. Dia terus memohon dan memperingatkan semua orang bahwa pasar saham akan runtuh. Dan hanya dengan menjual semuanya mereka bisa selamat. Tetapi peringatannya hanya dibalas dengan ejekan tanpa ampun. Semua orang menganggapnya hanya koki yang ingin numpang makan. Mengira dia sama sekali tidak paham keuangan. Bahkan pria itu merasa harga dirinya diinjak. Dan memarahi koki itu di depan umum. Menuduhnya asal bicara. Tiba-tiba angka di layar besar berubah hijau semua. Grafik yang tadinya naik, langsung jatuh vertikal dalam sekejap. Orang-orang yang barusan penuh percaya diri, seketika berubah menjadi jeritan keputusasaan. Ada yang akunnya langsung meledak. Ada yang rumah jaminannya lenyap begitu saja. Skema dana bernilai puluhan miliar. Hancur total dalam sekejap mata. Di seluruh ruangan hanya sang koki, yang tetap tenang sambil menyantap nasi goreng. Seolah semua ini sudah dia perkirakan. Tidak lama sebelumnya, para elit kota berkumpul di satu tempat untuk merayakan pendirian yayasan investasi saham yang dipimpin orang kaya. Pria itu sebagai dewa saham pendatang baru, tentu saja menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang menyangka, satu hidangan huaiyang yang terlalu asin akan sepenuhnya merusak suasana jamuan. Para tamu meringis karena keasinan. Bahkan sang Taipan langsung marah besar dan menuntut agar koki segera dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada saat itu, koki muncul sambil membawa sepiring nasi goreng telur. Dia sebenarnya ditipu temannya untuk adu keterampilan memasak. Ketika semua orang tahu bahwa koki dengan pakaian kerja murah itu ternyata adalah ayah kandung pria tersebut, seluruh ruangan langsung meledak dengan tawa. Wajah pria itu pucat pasi, merasa dirinya menjadi bahan lelucon terbesar. Orang-orang yang bermuka dua memimpin penghinaan, mengejek koki yang bermimpi masuk ke kalangan elit. Bahkan sang Taipan menasihati pria itu dengan nada serius, mengatakan bahwa asal-usul menentukan batas, dan keluarga terkadang adalah penjara. Di bawah ejekan dan pandangan hina semua orang, pria itu benar-benar runtuh, dan menyuruh koki itu pergi di depan umum, memintanya berhenti mempermalukannya. Hati sang koki hancur oleh kata-kata anaknya. Namun melihat pasar saham yang akan segera dibuka, dia tetap merasa tidak tenang, dan memilih untuk tinggal. Ingin menarik pria itu sekali lagi di detik terakhir. Beberapa menit kemudian pasar resmi dibuka. Indeks melonjak tajam. Semua orang kembali mengejek sang koki. Dan pria itu malah menyalahkan koki, karena dianggap menghambat kesempatan mencari uang. Bahkan belum sempat senang beberapa detik, warna merah di layar tiba-tiba berubah semuanya menjadi hijau. Indeks jatuh tajam seperti tebing. Seluruh kekayaan semua orang lenyap dalam sekejap. Dunia para Taipan runtuh seketika. Pada saat inilah pria itu akhirnya teringat peringatan sang koki, dan menoleh ke arahnya dengan tatapan tak percaya.